Ya, baik pemirsa, kegerahan dari pihak Kemenkumham sendiri sudah disampaikan begitu dalam konferensi pers yang digelar sore tadi di kantor Kementerian Hukum dan HAM. Kita akan lihat apa saja yang sudah dihasilkan dari hasil konferensi pers di kantor Kementerian Hukum dan HAM berikut ini. Yang ada dalam foto tersebut adalah kawan dari rekan Gayus. Gayus sendiri mengaku tidak mengenal kedua perempuan tersebut. Ini masih kami dalami untuk proses penyidikan lebih lanjut. Karena ini menurut pengakuan Gayus. Jadi kita sedang mendalami. Yang ketiga, menurut pengakuan Gayus bahwa handphone tersebut bukan miliknya, namun milik rekan Gayus. Ini juga sedang kami dalami. Apakah benar apa yang disampaikan saudara Gayus tersebut atau... Ya, dari pihak Kabiro Humas Kemenkumham sudah memberikan klarifikasi begitu ya, dan juga tanggapan bahwa memang akan dibentuk sebuah tim investigasi yang akan menyelidiki terkait dengan aksi atau ulah yang dilakukan oleh seorang Gayus Tambunan. Tanggapannya Bapak-bapak dari Komisi Hukum dan juga dari Kang Asep. Gini, kalau sekarang lagi didalami, dimaklumi, itu fakta-fakta sudah jelas terang benderang istilah beliau ini kan. Artinya apa yang bisa dilakukan tim investigasi saat sekarang ini? Sekarang tindakan nyata, kan Gayus itu dia melakukan sekali, berkali-kali, dan tidak hanya di sini berkali-kali, ke luar negeri gitu kan. Kalau sekarang didalami, dibentuk tim fakta, kalau besok di Gunung Sindur gunungnya meletus lagi, didalami lagi, dibentuk lagi, momentum lagi. Artinya buang waktu lagi? Nggak ada kerjaan dah. Menurut saya, sekarang tindakan nyata, ini ada kenapa? Karena diberi kesempatan oleh siapa? Coba kalau nggak dikeluarkan oleh petugas LP, nggak akan kejadian. Oke, kan? kalau petugas LP-nya diberikan sanksi tegas berupa dipecat, mungkin begitu ya? Yang lain berikutnya kan tidak kalau mau lagi. Kalau tahanannya sendiri yang melanggar janji atau mungkin kalau melanggar dia jam. Jelas, hukumannya kan udah sampai 20 tahun kan? 30. Mas 30 malah katanya yang tidak boleh sampai 20. Masukin tadi ke rombongan tukang begal, tukang makan orang, tukang sodomi, tukang pedofil. Biar tahu, karena selama ini dia mendapat kamar sendiri, fasilitas sendiri, bisa maintenance sendiri. Bahkan kan rumahnya depan LP, suka miskin. Jangan-jangan tadi betul kata beliau, ya sekarang tercatat malamnya di rumah. Mungkin karena istrinya bosan, keluar minta cerai kan. Nah, karena saya bilang sekarang tindakan nyata yang dibutuhkan. Jangan sampai melukai perasaan keadilan masyarakat. Ketika masyarakat sedang susah, cari makan susah, ada LP, ada orang yang ngembat uang pajak yang untuk kepentingan bangsa dan negara, dia leha-leha di Panglima Polim. Orang susah maka di Panglima Polim. Ya. Nah sekarang ketika orang sudah di Panglima Polim, dia memperlakukan pada dia harusnya dimiskinkan. Tapi tidak dimiskinkan. Bahkan sekarang harus dicari. Kemana lagi sisa hartanya? Kenapa jaksa juga nggak dieksekusi semua dalam proses pemiskinan? Kan kalau pencucian uang kemana mengalir kan? Kenapa sisa ada masih miliarder yang lainnya? Jangan sampai miliar-miliar dibagikan kepada oknum-oknum aparat untuk dapat menikmati dia fasilitas selama di LP. Oke, Kang Asep, kekesalan Anda mungkin bisa dibantu oleh kawan-kawan dari Komisi Hukum begitu ya? Apa yang bisa dilakukan dalam waktu cepat? Sudahkah ada rencana untuk memanggil pihak dari Kemenkumham begitu terkait dengan penegakan hukum sebenarnya di Indonesia? Bang Masinton atau mungkin Bang Ruhut? Bang Ruhut. Iya, jadi memang kami kebetulan juga baru RDP tapi mengenai anggaran ya, dengan hukum dan HAM. Jadi sesegera mungkin karena kawan-kawan di Komisi 3 juga udah minta, kaitan ini memang udahlah kita aja yang jemput bola. Jadi memang seperti yang dikatakan Kang Asep, udah terang benderang kok kawan-kawan yang melakukan kesalahan itu ya. Di luar Gayus, kalau Gayus sudahlah ya. Tapi aparatnya ini lakukanlah penindakan segera ya. Setegas-tegasnya dan diusut ya. Lapas, ke Kanwil, ke Dirjen Pemasyarakatan, ada nggak nih benang merah yang gini-gini? Karena kita tahu, kita dengar-dengar Gayus ini memang center kelas, suka bagi-bagi. Remisinya juga diperhatikan ya? Diperhatikan hal-hal seperti ini. Oke, kalau Bang Masinton dari Anda sendiri? Yang begini nggak boleh didapat remisi apapun. Jadi, kalau memang sekarang sudah terbentuk tim investigasi begitu, apa sih sebenarnya yang harus diinvestigasi dengan cepat? Harus ada sanksi, baik itu terhadap petugas lapasnya, bahkan sampai ke lapas dan ke jenjang ke atasnya harus diurai juga. Ini kan kebetulan aja nih Gayus ini mudah familiar wajahnya gitu. Gimana yang nggak familiar, yang berkeliaran itu, Gayus-gayus yang lainnya. Tidak terpantau Gayus-Gayus lainnya tadi itu. Nah itu harus cepat diselesaikan, diberikan sanksi terhadap petugas lapas tadi. Nah kemudian terhadap Gayus juga harus diperlakukan yang hukuman di dalam sanksi dari lapas itu yang sangat maksimal. Entah itu diisolasi lah ya, atau apalah namanya. Yang jelas
tidak boleh berinteraksi apapun, gitu, dengan alasan apapun. Nah kemudian dengan urusan perceraian ini ya udah, tadi Bang Ruhut bilang ini kasus perdata, biarkan diwakili oleh pengacaranya, kan gitu. Nah terus kemudian pembenahan sistem tadi itu menjadi sangat penting, dan harta Gayus harus ditelusuri kembali. Jangan, ya kita juga jadi curiga juga kalau begini kan, masih ada hartanya sedemikian banyak yang belum disita. Apanya yang dimiskinkan? Nggak miskin lah, orang makan di tempat di Panglima Polim itu bohong, ada orang miskin di situ makan. Masih bisa bayar lawyer profesional. Iya, bayar lawyer profesional. Pengacaranya beda untuk perdata dan pidana ya. Betul. Nah ini yang kata Bang Asep tadi ya, tidak memenuhi rasa keadilan. Bagaimana orang yang punya uang, narapidana yang punya uang, dia bisa mendapatkan kehususan dan fasilitas seenak-enaknya karena dia punya uang. Bagaimana narapidana yang orang-orang kecil, karena dia nggak punya uang, ya dia makan beras ransum itu aja itu yang standar-standar apa itu, standar-standar rakyat biasa tadi itu. Nah ini yang harus diselesaikan. Kalau enggak, kita juga khawatir kalau praktek ini dibiarkan, napi yang berasal dari rakyat kecil itu sangat banyak di dalam penjara itu. Ini akan menjadi bom waktu juga. Loh, pasti muncul ya perlawanan. Orang yang punya duit diberikan fasilitas. Orang banyak yang secara masuk penjara itu karena kasus kebutuhan hidupnya, bukan karena korupsi, ya, mempertahankan perutnya. Mereka akan berontak nanti di dalam itu. Nah, ini harus diantisipasi. Nah ini bisa aja nanti lapas itu dilawan semua sama orang-orang di tahanan yang juga tidak diperlakukan adil. Jadi maksud Pak Masinton, ini kata-kata Kang Asep, terapkanlah equality before the law. Betul. Itu yang paling penting. Tapi apa sebenarnya pelajaran berarti yang bisa kita ambil begitu dari kasus keluarnya seorang Gayus Tambunan ini sendiri? Untuk kita, di balik kekesalan yang mungkin kita rasakan begitu, apa yang bisa kita ambil? Oh iya, jadilah mata telinga, kita bantu Menteri Hukum dan HAM, kita bantu Dirjen Pemasyarakatan, kita bantu lapas. Saya salut ya, yang masukkan ke dalam Twitter itu saya salut. Kita harus kasih award sama yang bersangkutan. Mereka mencintai bangsa negeri ini, maju kan? Maju. Kang Asep? Ya saya pikir sekarang udah jelas, tegas, tuntas. Harus ada tindakan nyata. Ketika tindakan nyata, ini tidak terulang kembali. Jadi pembelajaran bagi siapapun, mengurus LP itu tidak mudah. Artinya apa? Ketika ngurus LP tidak mudah, kalau yang diurus terhadap para pelaku tadi, ya jangan sembarangan dilakukan terhadap para pelaku itu dengan cara melakukan perbuatan yang menguntungkan para pejabatnya. Artinya apa? Negara ini diinginkan untuk kemakmuran rakyatnya. Ketika rakyat tidak makmur, ada pencurian, ya kecil dan katakan Pak Masinton, jangan mereka ditambah dihina-hinakan lagi. Tapi sebaliknya para pelaku yang melakukan maling-maling itu, jangan mereka dapat perlakuan yang sangat istimewa. Ada kecemburuan, pada kecemburuan negeri bisa hancur. Baik, Bapak, sayang sekali malam hari ini seharusnya kita juga mengundang dari pihak Kemenkumham, namun sampai dengan program ini berlangsung begitu ya, tidak dapat dihubungi kembali beliau untuk bisa hadir pada malam hari ini. Sayang sekali, supaya nanti kita bisa mendapatkan klarifikasi ada lebih lanjut sebenarnya. Ada Pak Masinton ya. Baik, tapi kita harus akhiri Bapak perbincangan kita malam hari ini. Terima kasih sudah hadir Pak Untung, terima kasih sudah bergabung bersama kami di ujung telepon. Dan pemirsa, kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan Talk 2 News dari awal hingga akhir. Saya Rizka Indah pamit, terima kasih, sampai jumpa.